itu diberikan judul talqin kepada mayit dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Talqin itu artinya mengajarkan, diajarkan. Jadi ketika ada orang mau meninggal dunia, diajarkan baca kalimat la ilaha illallah. Itu namanya talqin. Ini berdasarkan hadis Nabi nanti. Ya, makanya ulama-ulama kita mengajarkan kalau ada orang yang mau meninggal dunia, tolong dibimbing, diajarin baca kalimat la ilaha illallah. Itu awalnya begitu. Nanti ada lagi talqin udah meninggal. Udah meninggal, lagi mau dipendam, lagi mau dikuburkan, ya itu udah siap-siap. Setelah dikuburkan selesai, jamaah jangan pada pulang dulu. Nah, kemudian ada seorang yang memimpin, yaitu talqin. Itu diumpamakan bahwa ngajarin tuh bahwa mayit yang ada di dalam kubur itu nanti akan datang malaikat munkar nakir. Allah kembalikan ruhnya lagi, kemudian nanti dia akan didudukkan, kemudian akan ditanya. Nah, itu makanya ditalqin. Nanti apabila datang malaikat munkar nakir nanyain kepada kamu marrabbuka, maka jawab Allahu Rabbi. Itu juga istilahnya talqin juga. Ya, ini kita nih orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah. Ya, orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah tuh begitu tuh amalan-amalannya. Ya, kalau sholat subuh ada kunutnya. Tadi baca kunut nggak? Ya, berarti ahli sunnah wal jamaah. Begitu. Ya, baca kunut. Kemudian kalau habis sholat zikirnya jahar, kita keraskan. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita keraskan. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Ya, begitu. Kemudian kalau sholat Jumat azannya berapa kali? 2 kali. Itu ciri-ciri kita. Kalau ada orang meninggal dunia malam pertama, malam kedua, malam ketiga, terus malam ke-7, malam 14, malam 40 hari, 100 hari, kita ngapain? Tahlil. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Begitu. Jadi gampang caranya ngenalinnya begitu. Ya, kalau tempat-tempat jamaah-jamaah yang suka zikir jahar kalau habis sholat, nah itu ahli sunnah wal jamaah. Nah begitu, pakai sarungan, pakai peci, nggak ada celana cingkrang, ya. Nah begitu. Tuh kita nih yang lagi diajarin, kalau mau meninggal dunia diajarin baca talqin la ilaha illallah. Bahkan udah meninggal dunia, udah dikuburkan masih ditalqin juga. Nah ini sekarang babnya, babu talqinil mayit. Ini bab menerangkan tentang talqin mayit. Ya, jadi mayit dibimbing ya dengan kalimat la ilaha illallah. Rawa Muslimun an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Telah meriwayatkan Imam Muslim yang datangnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata. Ini hadis sumbernya dari ya hadis sahih riwayat Imam Muslim yang datangnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang meninggal di antara kamu kalimat la ilaha illallah. Itu artinya mautakum tuh saat-saat lagi mau meninggal. Begitu. Jadi ketika dia udah di akhir-akhir tuh umurnya, tinggal sebentar lagi, detik-detik terakhir dia akan meninggalkan dunia, itu namanya mautakum. Begitu. Ya, ajarin tuh. Ya, ajarin baca kalimat la ilaha illallah kepada siapa? Kepada orang yang sudah sakratul maut. Itu namanya mautakum. Yang orang sudah mau sakratul maut, ada tanda-tanda ya bahwa
Sebentar lagi dia akan tinggalkan dunia yang fana ini. Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia, tidak ada satu kegembiraan yang paling gembira kecuali pada saat ditinggalkan dunia. Sebentar saat itu, di waktu-waktu yang sangat genting, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuh, makanya kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Fa innahuma min abdin, maka sesungguhnya tidak ada dari satu hamba Allah manusia yuhtamu lahu biha, diakhiri ya dengan kalimat la ilaha illallah inda mautihi, ketika meninggal dunianya. Tidak ada daripada manusia hamba-hamba Allah yang di akhir-akhir umurnya kemudian dia bisa ya baca kalimat la ilaha illallah illa kanat zadahu ilal jannah, kecuali itu menjadi bekal, tiket buat masuk surga. Itu tiketnya. Zada itu artinya tiket. Kita kalau mau kemana-mana, mau naik pesawat perlu ada tiketnya. Kalau udah dapat tiket aman. Ya mau ke Mekah, mau ke Madinah, ya udah megang tiket, udah ya paspor udah dipegang, visa udah dipegang, tiket udah dipegang, aman nggak? Aman ya, mudah-mudahan. Begitu. Sama kalau ada orang mau meninggal dunia, dia bisa baca kalimat la ilaha illallah, itu tiket untuk masuk ke dalam surga. Tuh, makanya penting Bapak Saudara. Makanya ada orang-orang tua kita dulu ya bilang, kalau gue mau meninggal dunia nggak mau di mana-mana dah, di rumah aja biar kumpul saudara-saudara, anak, keluarga semuanya. Ajarin gue baca kalimat la ilaha illallah. Tuh orang-orang baik sampai begitu. Padahal dia baik banget tuh, orang baik, tapi masih minta diajarin karena dia yakin dan dia paham bahwa nggak mudah dalam situasi ya yang genting begitu untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara sendiri. Itu orang yang udah ahli ibadah, apalagi model-model kita yang masih banyak dosa, banyak kesalahan, perlu dibimbing. Ya kalau dibimbing udah cakep, walaupun cuma isyarat. Dia udah gak bisa ngapa-ngapain, kita ya bisikkan di telinga kanannya la ilaha illallah. Dia untuk mengucapkan mungkin gak mampu, tapi dia udah begini-begini ya, udah bisa dia, udah ngikutin di hatinya. Tuh perlunya begitu ya, hatinya tuh udah iya. Masya Allah, itu beruntung sekali, karena tidak ada tiket yang bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surga kecuali satu tiketnya. Di akhir umurnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu udah tiket ya, udah dipegang, tinggal masuk dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, uhduru mautakum wa zakiruhum la ilaha illallah. Hadirkan kamu semuanya kepada orang yang mau meninggal dunia di antara kamu, dan ingatkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mau meninggal dunia, kita suruh datang, kita hadir di situ. Itu kata sahabat Umar bin Khattab. Kita datang, kita nyaksiin, dan kita ajarin, ingetin. Zakiru sama dengan lakinu, ajarin, ingetin agar mereka bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara-saudara kita yang memang udah mau meninggal dunia, kita udah ajarin baca kalimat la ilaha illallah, kemudian dia udah bisa mengucapkan la ilaha illallah, udah cukup, nggak usah diulang-ulang lagi, cukup sekali udah la ilaha illallah diucapkan, la ilaha illallah, udah. Nah kalau nanti dia bicara lagi, dia ngomong lagi kalimat-kalimat yang lain, ya kita dengerin, lalu kita ajarin lagi la ilaha illallah. Dia ngucapin la ilaha illallah, kemudian dia kagak ngomong lagi, udah diem aja, jangan ditimpa lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Ya itu namanya kalau dia meninggal dunia, akhir kalamnya apa? La ilaha illallah.
Begitu. Ini kadang-kadang ada orang berulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia bingung. Cukup sekali aja. La ilaha illallah. Lihat dia bisa enggak? Belum, ajarin lagi. La ilaha illallah. Udah bisa belum? Belum juga, ajarin lagi. La ilaha illallah. Dia bisa. La ilaha illallah. Udah, diamin aja. Kalau dia meninggal tuh berarti akhir ya hidupnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu tiket masuk ke dalam surga. Gitu. Tapi kalau habis baca kalimat la ilaha illallah kemudian dia ngucapin lagi, dia ngobrol, dia mesen kepada anaknya, keluarganya. Nah, kita dengerin pesannya apa. Selesai, ajarin lagi kalimat la ilaha illallah. Itu begitu. Ini yang dimaksud oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirkan kamu. Ya, jadi kita disuruh hadir. Ya, kalau ada orang mau meninggal, nyaksiin gitu. Kemudian di situ ingetin, ajarin. Mereka itu mau takum maksudnya. Kalimat la ilaha illallah. Fa innahum yarawna, maka sesungguhnya mereka akan melihat ma la tarawna, apa yang kamu enggak lihat. Orang biasanya kalau mau meninggal dunia ada aja yang dilihat, yang kita kagak lihat. Kadang-kadang ya dia didatengin sama orang tuanya, sama ibunya, sama ayahnya, sama orang-orang baik. Kadang-kadang ada juga iblis datang, setan saat itu datang mau menggoda. Ya, iblis itu jahat, Bapak, Ibu, Saudara. Saat-saat kita mau meninggal dunia dia datang menggoda supaya bagaimana? Supaya ini manusia ini nih ketika meninggal dunia biar jangan husnul khotimah, supaya su'ul khotimah, digoda sama iblis. Makanya ini godaan yang paling berat. Tuh, jadi makanya kita perlu datang bimbing mereka. Begitu. Karena kata sahabat Umar bin Khattab, mereka itu melihat sesuatu yang kamu enggak lihat. Tuh begitu. Wa fi riwayatin li Abi Na'imin, kemudian ada satu riwayat yaitu riwayat dari Abi Na'im, marfu'an, hadis namanya marfu. Ya, hadisnya marfu, bunyinya uhduru mautakum. Hadirlah kamu kepada orang yang mau meninggal dunia di antara kamu. Walakinuhum, ajarin mereka la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Wabashiruhum, berikan kabar gembira buat mereka bil jannati, dengan surga. Jadi artinya kasih kabar yang enak-enak kalau ada orang mau meninggal dunia. Baca kalimat la ilaha illallah, Allah udah kasih kabar gembira buat kamu surga, surga. Jadi nanti pikiran orang yang mau meninggal itu selalu optimis, husnuzan kepada Allah. Dan kemarin udah diajarin tuh, ya bahwa kita kalau mau meninggal dunia udah jangan ada rasa khauf, jangan. Tapi rasanya apa? Ya roja, optimis, rahmat dan kasih sayang Allah begitu besar kepada kita. Udah itu aja. Ya, tanamkan sifat optimis bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih besar. Kecuali kita lagi sehat. Kalau lagi sehat, rasa khaufnya harus ditekankan kepada kita, takut sama Allah. Tapi kalau udah menjelang-jelang mau meninggal, udah sakit, udah pokoknya kita roja aja, optimis aja bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu akan diberikan kepada kita. Sekalipun kita banyak dosa, pasti kita yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Tuh, begitu. Wa basyiru, kasih kabar gembira buat mereka bil jannah, dengan surga. Kalau orang-orang baik begitu, malaikat rahmat datang. Ya, alla takhafu wa la tahzanu, kamu enggak usah takut, kamu enggak usah berduka cita. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah. Fa innal hakima minar rijali, maka sesungguhnya orang yang bijaksana dari orang-orang, yatahayyaru, bingung, inda zalika, di saat itu. Ya, saat apa? Al musri',
orang yang sedang sakratul maut. Biasanya orang tuh kalau lagi sakratul maut pada bingung bagaimana. Udah kita tanamkan optimis kepada orang tersebut, ya, bahwa insya Allah udah menjanjikan kabar gembira surga. Wa inna syaitana, dan sesungguhnya setan, aqrabu itu lebih dekat, mayakunu terhadap apa yang terjadi ilabni Adam, ya, kepada manusia, inda zalika syar'i, pada saat lagi sakratul maut. Iblis itu lebih banyak dekatnya kepada manusia-manusia yang udah mau mendekati ajal pada saat sakratul maut. Begitu. Jadi kalau ada orang lagi mau sakratul maut, itu iblis datang tuh. Iblis paling dekat di situ. Dia pengen menggoda bagaimana supaya itu manusia ya matinya su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita perlu datang, kita perlu bimbing, ya, dan kasih kabar gembira. Ajarkan kalimat la ilaha illallah, kasih tahu kabar gembira, surga udah disiapkan sama Allah. Ya, seperti itu. Jadi jangan kalah sama iblis. Sebab iblis datang juga. Nah, kalau iblis menggoda, bagaimana supaya manusia ini pada saat meninggalkan dunia su'ul khatimah, bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Wallazi nafsi biyadihi, demi ya zat kekuasaanku ada, ya, diriku ada dalam kekuasaannya. Wallazi nafsi biyadihi, bermula zat yang diriku ada dalam kekuasaannya. Jadi demi Allah, la takhruju nafsu abdin, tidak akan keluar jiwa seseorang mukminin yang mukmin minad dunya, dari dunia, hatta yata'allama, sehingga dia merasakan sakit, kula udwin minhu ala hiyalihi, setiap anggota tubuhnya itu, ya, itu semuanya merasa sakit. Kenapa? Karena ruhnya dicabut. Ruh itu kan nempel dari seluruh tubuh kita, dari mulai kaki dicabut gitu. Ruh kita sedikit-sedikit, maka enggak ada yang terasa kecuali rasa sakit. Makanya dia enggak sadarkan diri. Makanya disebut musri', ya, seperti orang lagi ayan, seperti orang yang enggak, ya, sadarkan diri. Itu musri' begitu. Atau disebut dengan sakratul maut. Sakar itu kan artinya apa? Mabok. Sakar kan mabok, ya. Sakratul maut, orang kalau lagi mau meninggal dunia itu udah, ya, tak sadarkan diri begitu. Kenapa? Karena dia merasa sakit, ya, itu seluruh tubuhnya merasa sakit karena ruhnya akan dicabut. Ruh itu nempel di mana? Di bagian jasmaninya. Nah, begitu dicabut. Seperti kemarin udah dijelaskan tuh, sakitnya seperti kambing, ya, onta, sapi dikulitin hidup-hidup. Masya Allah. Makanya disebut dengan sakratul maut atau musri'. Ya, orang itu tak sadarkan diri, seperti orang ayan, seperti orang mabok. Nah, seperti itu. Itu orang yang muhtadir namanya, orang yang sakratul maut, orang yang musri'. Nah, seperti itu. Fa iza hadara ahadukum, maka apabila datang salah seorang di antara kamu, ayyuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku, akhau, kepada saudaranya, wa huwa muhtadirun, dan dia sedang dalam keadaan sakratul maut. Makanya apabila kamu lagi datang kepada saudara-saudaranya tuh yang sedang mengalami sakratul maut, falyaqul, maka ajarkan, ucapkan kalimat la ilaha illallah, liyakuna zalika wasilatan ila nutqi zalikal muhtadir, supaya tujuannya itu menjadi wasilah sarana yang bisa memudahkan dia mengucapkan kalimat tersebut. Tujuannya begitu doang. Karena saat-saat lagi sakratul maut, lagi susah dia, bingung dia, seperti tak sadarkan diri, ya, seperti orang mabok, orang ayan. Nah, saat-saat begitulah kita harus ngajarin, membimbing, supaya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fayakunu akhiru kalamihi la ilaha illallah, maka adalah akhir kalamnya, omongannya itu kalimat la ilaha illallah. Fayuh tamulahu bis sa'adati, maka dia diakhiri dengan sa'adah, kebahagiaan. Itu yang tadi saya bilang tuh. Orang kalau meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu sa'adah, kebahagiaan. Sa'adah fid dunya wal akhirah, bahagia dunia dan bahagia
akhirat. Wa yadkhulu fi umumi qaulihi sallallahu, dan masuk dalam umumnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti dia akan masuk dalam keumuman dari sabda Nabi Muhammad. Mana sabda Nabi Muhammad? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu begitu hadis nabinya. Umum banget ini. Kata Nabi, siapa yang akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan orang itu berhak masuk ke dalam surga. Itu begitu. Makanya kita suruh banyak kalimat la ilaha illallah begitu. Afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling mulia apa? La ilaha illallah. Jadi kita dari sekarang banyakin baca kalimat la ilaha illallah. Nah kalau kita udah terbiasa membaca kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan di akhir umur kita juga ya nanti mudah-mudahan Allah kasih kemudahan untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Sehingga siapa yang akhir kalamnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup saya kira sampai sini. Nanti baru faqad alimtum ayyuhal ikhwan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Sebagai informasi bahwa kegiatan pengajian dan sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Athari Al-Muflihun Anyer akan dilaksanakan pada tanggal 12 November tahun 2022, hari Sabtu. Ya, jadi masih 1 bulan ke depan. Saya berharap semoga seluruh jamaah dari Musholah Nurul Iman ya bisa ya hadir nanti di sana. Ya, buatkan yaitu agenda khusus tanggal 12 November ya, kita sama-sama ya, baik bapak maupun ibu dipersilahkan untuk bisa hadir ya, menggembirakan Rasulullah. Rasulullah begitu ya benar-benar perhatian kepada kita. Nah sekarang kita juga harus memberikan ya perhatian kepada Rasulullah. Bagaimana? Salah satunya kita hadir di peringatan Maulid ya, di mana? Di Anyer ya, jauh kan ya, tapi semangat ayo ya. Jadi kita buatkan waktu nanti pada tanggal 12 November sama-sama untuk kita hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya, Allah sehatkan badan kita, dan Allah murahkan rezeki kita sehingga kita bisa ya berangkat ke Anyer dalam rangka Maulid. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika
kama asnaita ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.